rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam Senin pada hari ini, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari firman-firman Allah, dan berharap kepada Allah dimudahkan untuk memahaminya dan dimudahkan untuk menjalaninya, supaya menjadi hikmah yang baik bagi kehidupan kita. Pada saat ini Al-Fakir izin menyampaikan firman Allah surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12 ya. 10 sampai ayat 12. Jadi mungkin kurang bacaannya, tapi tidak apa-apa. Dan surat Qaf ayat 18. Di sini Al-Fakir ingin menajamkan kembali firman ini. Pernah Al-Fakir sampaikan, tapi kita harus berupaya untuk memahami firman ini ya dengan sungguh-sungguh ya, meneladaninya sebagai perilaku setiap hari, yang insya Allah mungkin kita sering lupa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dalam hal ini Allah merintahkan Raqibun Atid untuk mengawasi kita di kanan kiri kita. Apakah kita ingat itu? Kalau kita ingat yang hal seperti itu, pasti kita menjaga setiap perkataan kita, setiap perilaku dan perbuatan kita. Sini di Qaf 18 Allah firman, Syaitanir Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yang menjaga kita kanan kiri itu. Tapi permasalahannya, kenapa kita selalu bergelimang dengan namimah, bergelimang dengan kedustaan, bergelimang dengan fitnah, bergelimang dengan ghibah? Kenapa kita lupa dengan ini? Itu yang Al-Fakir sampaikan pada kalian. Sering Al-Fakir sampaikan, sekarang saya pertajam lagi, karena hal ini bukan terkadang tapi sering terjadi dalam kehidupan kita itu. Ini lupa, pasti sering lupa ya. Kita balik dari sini setelah tadabbur Al-Quran,
dan istiqomah yang harapannya menjadi satu kebaikan dalam perilaku kita sehari-hari. Duduk kita, istiqomah kita ini insya Allah akan menjadi kebaikan saat kita keluar. Nggak mungkin tidak. Kalau tidak, pasti ada masalah dalam duduk kita ini. Atau keikhlasan kita datang kemari. Atau harapan keinginan kita untuk apa kita duduk. Ini kita introspeksi kembali. Nah, sudah sampaikan kan, evaluasi kembali. Kenapa setiap beramal soleh, setelah itu kita maksiat di atas amal soleh kita gitu. Kita tumpukin amal soleh kita dengan maksiat kembali. Ya. Kenapa tadi terjadi seperti itu gitu maksudnya? Ya. Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarrahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan hormat di sisi Allah, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita tidak ingat saat kita keluar dari sini, kita mengotori kembali hati kita dengan menyakiti perasaan saudara kita, atau menyampaikan berita yang tidak benar, yang estafet ke satu dengan yang ke lain. Kenapa Al-Fakir bahas surat ini, ayat ini, wahai anakku? Karena saya menyayangkan istiqomah kita ini. Istiqomahmu ini dibanggakan oleh Rasulullah, dibahagiakan oleh Rasulullah. Dengan istiqomahmu ini akan bertambah amal solehmu, akan bertambah kebaikan-kebaikanmu. Tapi kenapa setelah keluar dari sini kita melaksanakan perilaku buruk kembali? Kita melaksanakan maksiat kembali. Oh, sedikit aja, atau lupa, atau tidak sadar. Kenapa selalu melupakan hal yang baik? Kenapa enggak segera kita bertobat, kalau kita memperbaiki dengan amal soleh yang lain? Kenapa enggak begitu? Terus saja maksiat kepada Allah setelah kita beramal soleh. Kenapa selalu menghapus amal-amal kita dengan maksiat? Ini loh kenapa? Ya. Lanjutnya Ahzab 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kita beriman kepada Allah ya anakku, coba kita hadir seperti ini. Tadabbur Al-Quran. Saling bersalaman, tegur sapa. Jika kalian bersalaman satu dengan yang lain, maka menggugurkan dosa di antara kalian. Ada keikhlasan di antara kalian, harusnya seperti itu. Dan ucapan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa baik, lebih baik kita diam. Ya. Selanjutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kita bersalam-salaman dengan saudara kita. Apakah kita lakukan dengan ikhlas? Sehingga akan rontok dosa-dosa kita ya anakku. Rontok dosa kita seluruhnya. Karena kita bersalaman tadi. Iringi salamanmu tadi amal solehmu. Salaman ini amal soleh. Sehingga rontok dosa-dosamu. Iringi dengan keikhlasan. Sehingga Allah menghapus dosa-dosamu. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dalam kemenangan yang agung. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, kita kalah dengan tipuan dan rayuan syaitan al-ghurur yang selalu menipu, kan sudah Al-Fakir sampaikan itu. Tapi kenapa setelah pergi dari sini, kok kita melakukan hal yang sama, maksiat lagi, padahal kita baru saja tadabbur Quran. Ada apa dengan ini? Coba dievaluasi niat kalian. Niat kita ini apa mau datang ke majelis? Sedangkan kita datang saja ke majelis,
Ini herannya Al-Fakir. Datang saja ke majelis walaupun keadaan kita tidak baik, kondisi kita lagi tidak baik, tidak enak. Mungkin kurang lillahi ta'ala. Datang saja kita salaman, Allah ampuni loh dosanya. Karena kita punya niatan untuk baik, walaupun kita belum baik. Walaupun kita dalam kondisi yang futur, bosan atau apa. Tapi Allah sudah ampuni. Tapi kenapa kok di saat kita hadir ke majelis ini, ya, kemudian kita mengulang maksiat di luar? Seakan-akan kita tidak pernah melakukan kebajikan sama sekali. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan amal soleh sama sekali. Seakan-akan kita tidak pernah berkumpul dengan orang-orang soleh. Padahal kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, semakin banyak dosa kita dihapus oleh Allah, semakin lembut hati kita. Semakin lembut hati kita, wahai anakku. Hati lembut karena tegur sapa yang baik. Karena keikhlasan antara satu dengan yang lain. Karena memperhatikan saudaranya. Berupaya untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itu perilaku Nabi SAW. Kita ikutin perilaku itu saja. Sudah Masya Allah kita. Majelismu ini, dudukmu di sini dibanggakan oleh Rasulullah. Istiqomahmu ini dibanggakan oleh Rasulullah. Dibanggakan oleh Rasulullah keistiqomahanmu setiap hari seperti ini. Sampai sekian puluh orang setiap hari. Setiap hari kalian lakukan ini. Untuk apa? Pastinya kau mencari karunia Allah. Mencari ampunan Allah. Mencari rahmat Allah. Sayang kalau kamu nggak datang dengan hati yang clear, yang bersih, dan qalbun salim. Hati yang selamat kau datang. Kau punya keyakinan apa saat kamu hadir di tempat seperti ini? Ya. Disampaikan di sini dan disampaikan wa rasulahu. Jadi dengan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Bertakwa kepada Allah, Rasulullahnya tidak ketinggalan. Kepada Rasul, kamu taati tidak Al-Fakir sebagai masyayikhmu, gurumu. Kau dengarkan tidak saya. Kau mau ngikutin tidak saya. Dan kau mau ngikutin saya, maka insya Allah kau mengikuti Rasulullah. Semua yang saya berikan kepadamu, yang saya berikan pemahaman kepadamu, semua dari apa yang saya baca di Al-Quran. Apa yang saya terima dari guru-guru kita. Tidak menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenapa kita selalu kembali kepada kesesatan? Bahkan di saat yang cepat. Nah, itu dipahami. Ya. Faqad faza fawzan adiman. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang agung di saat kita bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita daripada maksiat kepada Allah. Menjaga hati kita daripada gangguan hawa nafsu kita. Ini dipahami anakku. Ya, selanjutnya Ahzab 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan melaksanakannya, berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat jalim dan sangat bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Jelas kejahilan kita jika kita sudah beramal soleh seperti ini. Istiqomah tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, melaksanakannya setiap hari. Kehadiranmu ini karena kalian mengemban Al-Quran. Tadabbur Quran ini karena kalian mengemban tadabbur Al-Quran. Kemudian kamu datang ini aplikasi daripada pemahaman Al-Quran. Sudah sempurna insya Allah. Sudah bagus. Tapi kenapa begitu kau balik ke rumah, kau bermaksiat lagi? Apakah itu atas nama Al-Quran? Ini kedustaan yang nyata. Al-Quran tidak pernah mengajarkan maksiat kepada Allah. Melakukan kekejian, kejahatan kepada saudara. Melakukan keburukan. Menzalimi diri sendiri. Tidak pernah. Kenapa harus diulang-ulang hal seperti itu? Ya.
Jadi kenyataannya dikatakan kita ini zaluman jahula. Ya, zalim dan bodoh, menzalimi diri sendiri. Ya, dengan kebodohan, melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Ayo kita kurangi, kita hilangkan kalau bisa. Selalu ingat. Makanya zikrullah, ya. Baca istighfar dan salawat yang fakir berikan itu. Selalu dalam perjalanan kita. Supaya apa? Dijaga oleh Allah terus. Sehingga kalau mau maksiat, tidak jadi. Atau kalau sudah tersengaja maksiat, tidak sengaja maksiat, terlanjur melaksanakannya, cepat bertobat, kembali kepada Allah. Ya, ini dipahami. Ya, ayat 73, liyu'addiballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita seperti itu, apalagi pernah sampaikan dahulu berkali-kali, bahwa kalau kita beramal soleh, kemudian dengan terang-terang kita maksiat kepada Allah, bisa dikatakan minal munafiqin. Beramal soleh tapi ditumpuk dengan maksiat. Sudah beramal soleh, kemudian beramal tidak baik, maksiat kepada Allah. Terus amal yang baik diinjak-injak. Seakan-akan di hadapan orang beriman, tapi begitu kembali kepada teman-teman saudara-saudaranya, tidak beriman, mengatakan sesungguhnya aku hanya berolok-olok saja. Aku tidak beriman kepada mereka. Karena kalau aku tidak begini, maka aku dijauhi oleh mereka. Ini kedustaan yang nyata. Zaluman jahula. Kenapa harus dilakukan terus? Kenapa tidak harus diingatkan? Saya harus ingatkan itu menerus. Untuk apa? Membiasakan telingamu mendengarkan yang hak, mendengarkan peringatan-peringatan Allah dari Al-Quran, supaya terbiasa untuk menjalankan amal soleh. Dan merasa bahwa amal maksiat itu, amal yang buruk, itu ditinggalkan sejauh-jauhnya. Diminimalkan, bahkan kalau bisa ditinggalkan. Harusnya bisa. Bukan kalau bisa lagi, harus bisa meninggalkan amal-amal maksiat yang merusak amal-amal soleh yang sudah Allah torehkan di hati kalian, sudah Allah catat sebagai amal soleh, itu bisa terhapus karena perilaku kita mengulang-ulang kejahatan. Karena kita mengulang-ulang maksiat dan kejahatan, maka Al-Fakir mengulang-ulang memberikan peringatan. Ini tugas daripada Al-Fakir, ya, untuk orang-orang yang beriman. Dan kita termasuk wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan mengampuni orang-orang atau menerima taubat daripada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kita orang mukmin laki-laki dan perempuan, kita bersama-sama datang di sini. Suami, istri, anak-anakmu, kau duduk bersama tadabbur Al-Qur'an, kau bercengkraman saudara-saudaramu, saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Tepo seliro istilah Jawa, ya, berharap yang baik-baik saja, ya, mengharapkan keridhaan Allah. Ini harapkan keridhaan Allah ini. Duduk kita di sini mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perkokoh kembali. Coba kalian buka surat Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard was samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsiru minan nas. Dan kau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Wa katsirun haqqu 'alaihi al-'azab. Loh.
Kok banyak manusia memilih azab daripada bertakwa kepada Allah? Coba perhatikan ini. Ya. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Kenapa? Dia memilih azab, memilih kehinaan, bukan memilih kemuliaan, wahai anakku. Ya, memilih kehinaan dengan apa? Karena maksiat kepada Allah. Karena tidak henti-hentinya ghibah, namimah, fitnah, dusta, kadzab yang terus diungkapkan berkali-kali, itu akan menghancurkan diri kita masing-masing. Ya. Wa may yuhinillahu famalau mim mukrim. Innallaha yaf'alu may yasha. Ya. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ini ayat sajadah ini, termasuk ayat sajadah. Artinya ayat-ayat yang kalau kita baca ayat ini itu disunnahkan untuk bersujud. Ya. Disunnahkan untuk bersujud. Nggak sujud nggak apa-apa, tapi disunnahkan untuk bersujud. Ya. Sampaikan sini, innallaha yaf'alu may yasha. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Kalau Allah hinakan, kita bisa apa? Allah yang punya kemuliaan seluruhnya. Nah, kalau kau mau mulia, kalau kita ingin mulia, maka kita cari yang maha mulia. Dan berperilakulah dengan amal soleh yang membuat kita jadi mulia. Ya, di surat Fatir ayat 10. Buka Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amlus salihu yarfa'uh. Kepadanya akan naik perkataan-perkataan yang baik, wahai anakku. Ya. Dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Perkataan yang baik, ya, contohnya jawab salam. Contohnya mengatakan hal yang baik, kata-kata yang sopan. Ya, memuji Allah, melihat sesuatu menyebut masya Allah, yang indah, masya Allah. Dan sesuatu yang menarik, subhanallah. Merasakan satu kebaikan daripada orang lain dan semuanya mengatakan alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selalu ucapkan kata-kata yang baik sehingga Allah akan mengangkat itu sebagai amal soleh dan akan memuliakan kita. Ya. Wallazina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Ingat, ini pasti akan terjadi. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jika ada temanmu yang sengaja mengajak untuk berbuat kejahatan, ingatkan dengan cara yang baik. Ingat, ada raqibun atid di kanan kiri kita yang selalu mengawasi kita, kata Habib kemarin. Seperti itu. Perkataan kita dinilai. Sekarang pun saat Al-Fakir ngomong ini, Al-Fakir dalam penilaian raqibun atid. Pas apa cocok tidak dicatat di raqib atau atid? Cocok tidak? Pantas tidak? Apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Akan buat kebajikan buat kita semua apa tidak? Akan buat permusuhan atau kebaikan? Hikmahnya apa? Kalau membuat kebaikan maka dicatat di samping kanan. Jika tidak, buat keburukan, keonaran maka dicatat sebelah kiri. Jadi catatan di nokta hitam dalam kehidupan kita. Ya, pahami itu. Kemudian ditambahkan lagi Az-Zukhruf ayat 76, Allah berfirman, "Wa ma dhalamnahum walakin kanu humul zalimin." Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ingat, berbuat maksiat kepada Allah, berperilaku buruk,
Menjauhkan diri pada amal yang soleh, amal yang baik adalah menzalimi diri sendiri. Di Al-Hajj 18 tadi. Ya, jangan sampai cap itu zaluman jahula itu nempel pada kita. Itu peringatan dari Allah. Jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang atau kaum-kaum yang zaluman jahula. Ini sudah diberikan pemahaman oleh Allah. Ya, jadi Zukhruf 76 ini memperkokoh bahwa orang seperti itu orang zalim. Seperti itu bukan kita, bukan kalian. Karena yang datang kemari istiqomah dengan seperti ini pastinya bukan orang-orang zalim. Orang mau cari yang hak, mau cari kebenaran, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau jadi orang-orang yang ikhlas, yang sabar, yang wara. Ya. Kalau masih ada terjadi balik ke sini maksiat kembali, maka diingatkan, saling mengingatkan, ya. Baca lagi, buka lagi videonya, tadabbur Al-Qur'an lagi ulang. Untuk apa? Untuk lebih memantapkan daripada pemikiran dan pemahaman kita, sehingga tercancap di dalam hati kita sebagai sesuatu yang baik. Asbab itu kita akan melakukan hal yang baik secara istiqomah seperti ini, baik di sini ataupun di rumah. Ya. Selanjutnya Zukhruf 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Itu kenapa? Orang yang sudah mengatakan perkataan yang buruk, namimah, ghibah, dusta, fitnah, tidak bertobat kepada Allah, Allah lempar dalam neraka. Mereka putus asa, hancurkan saja kami, jadikanlah kami seperti nah, supaya kami tidak melaksanakan siksa seperti ini. Tidak bisa, Allah kembalikan kembali dalam siksaan yang sama. Kulit terkelupas, kembalikan lagi baru. Terus seperti itu abadan, na'udzubillah. Kalian bukan seperti itu. Hindari perkataan yang buruk, hindari fitnah, ghibah, dosa. Sudah diingatkan, masih aja terjadi seperti itu. Ingat, kita di sini berkumpul untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah SAW. Kita mencari kebersamaan, berkumpul dengan orang-orang beriman. Dipastikan kalau kita kumpul dengan orang beriman, kita akan selamat, insya Allah. Tapi kenapa dalam kumpul orang beriman kok kita membicarakan orang beriman yang lain? Maka bertobatlah kepada Allah. Hal-hal yang seperti ini, dengan diingatkan ini, insya Allah akan apa? Selamat. Insya Allah akan mengingat kembali dan bertobat kepada Allah. Ya. Dan Zukhruf 78, laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum bil haqqi karihun. So kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, dan kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Diberikan terus seperti ini Allah dengan membawa maksiat yang banyak. Kembali kepada Allah dengan membawa munkarat. Kembali kepada Allah dengan membawa sayyi'at, dapat kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Dan sudah diingatkan terus-menerus seperti ini. Maka kembalilah kita kepada Allah dengan apa? Amal soleh, dengan lillahi ta'ala, dengan ketakwaan, dengan kekhusyuan, dengan Allah Rasul. Maka itulah harapan kita bersama. Lanjutnya, abramu amram fa inna mubrimun. Ataukah mereka telah merencanakan satu tipu daya? Maka sungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Jangan khawatir, kita sebagai orang-orang beriman, kita tidak usah khawatir ya dengan maksiat yang terjadi ya di antara kita, sekitar kita. Ya, jangan khawatir. Dengan apa? Tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Mau mengingatkan dengan cara yang paling baik. Ya, atau tidak, kalau tidak bisa diam. Ya, karena ini akan terjadi. Ya, kegiatan seperti ini, tipuan-tipuan seperti ini, kejahatan seperti ini akan selalu terjadi. Ya, selalu berada di sekitar kita. Kita tidak usah khawatir dengan itu. Kita menjaga dengan apa? Istiqomah kita, mohon kepada Allah. Ya, saling menjaga satu dengan lain. Ikatan ini perlu diperkuat,
diperkokoh ikatan kita. Silaturahim ini akan menghancurkan yang namanya semua keadaan itu jika kita menyadarinya. Ya. Selanjutnya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Berapa ayat yang seperti ini? Kita masih menyaksikan Al-Quran, menyaksikan apa yang Fakir sampaikan kepada kita semua, atau mau mencoba terus begitu sehingga menunggu azab Allah turun kepada kita? Sungguh ruginya orang-orang yang menanti azab Allah. Perbedaannya orang-orang kafir itu mengatakan, turunkan azab pada kami jika kamu benar. Kata Allah, nanti, ya, karena siksa Allah itu pedih dan akan abadi nanti di akhirat. Ya. Memang ada satu siksa azab Allah yang di dunia Allah beri. Ya, khususnya bagi penentang-penentang orang tua. Pendurhaka-pendurhaka pada orang tua. Ya. Pendurhaka pada guru, termasuk. Ya. Itu bisa kontan di dunia. Bisa jadi kontan. Ya, karena orang tua melahirkan susah payah, guru menyampaikan yang hak. Melahirkan kamu menjadi orang-orang yang berilmu, bermartabat, ya, punya sesuatu kebajikan, amal soleh yang sempurna. Ya, maka itu dibilang ada yang di dunia langsung terjadi, tapi sebagian besar di akhirat dengan azab yang abadi. Ya. Kemudian Allah berfirman surat As-Saffat ayat 38. Syaitanirrajim, innakum ladaikul adabil alim. Sungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Ya, siapa? Orang-orang yang ingkar tadi. Orang-orang yang punya rencana-rencana yang buruk dan jahat. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah tidak mendustakan, ya, apa yang telah Allah sampaikan. Allah akan membalas orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kekejian. Ya, maka Al-Fakir ingatkan dengan kita semua, ya, bersama-sama kita saling mengingatkan, ya, bahwa kanan kiri kita selalu ada pengawas, ya, selalu ada pengawas, ya, yang akan mencatat perilaku atau amal soleh kita, akan mencatat perilaku atau maksiat kita, ya, sehingga kita tidak bisa mengelak nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku, saya ingatkan kembali pada kita semua, ya, jauhi ghibah, namimah, fitnah, ya, jauhi ghibah, namimah, fitnah, dan perkataan yang dusta, karena semua akan merusak kita semua. Ingat hubungan kita karena Allah, kehadiran kita di sini karena mencari keridhaan Allah wa Rasul. Maka saling membantu mendukunglah kalian karena Allah, bukan saling menghinakan, mencaci, atau melakukan suatu hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan Allah daripada perilaku-perilaku kekejian seperti itu, daripada kedustaan, ya, daripada satu yang tidak baik, ghibah, namimah, fitnah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah daripada perilaku keji, ya, kemunafikan, kekafiran, ya, dan satu hal yang tidak baik yang lainnya. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. 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 La ilaha illa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Tampakkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan supaya kami bisa mencontoh dan menirunya, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemaksiatan, ya Allah. Tetapkanlah kami dalam syukur, ya Allah. Dalam syukur, ya Allah. Dalam syukur, ya Allah. Rahmati setiap perilaku kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perilaku yang buruk. Jika kami tidak bisa menjaga diri kami, ya Allah, maka berikanlah kami petunjuk supaya kami tahu mana yang hak dan mana yang batil, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah, rahmati kehidupan kami di dunia ini, ya Allah, yang penuh onak, aral melintang,
penuh duri ini ya Allah. Maka selamatkanlah kami daripada kenistaan dan kekejian ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami di akhirat ya Allah, di mana siksamu sangat pedih. Pertemukanlah kami dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dan bersamamu di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.